kasih raganya lengkap tanpa cacat, namun tidak mampu memanfaatkan kelebihannya. Tetapi tidak sedikit juga yang dalam keterbatasan fisiknya mampu menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Hafiz. Di tengah keterbatasannya, di mana indera penglihatannya tidak normal, ia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Salahuddin yang tunanetra sejak usia 3 tahun ini, sebelum menghafal melalui Quran khusus tunanetra, yaitu Al-Quran Braille, ia hanya mendengar suara berulang-ulang hingga mampu menghafal 20 juz. Kang Solah, biasa ia disapa, pernah meraih prestasi baca Al-Quran secara murotal se-Jawa Barat dan juara 3 baca Al-Quran di Kerajaan Saudi Arabia. Lantas, apa motivasi dan alasan Salahuddin untuk menjadi penghafal Al-Quran? Apa hikmah Salahuddin dapatkan dengan ia menjadi penghafal Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Dalam keterbatasan Allah berikan kemampuan. Ada orang diberi Allah penglihatan yang bagus, tapi dia menyanyiakan. Sehingga apa? Dia jauh dari Al-Quran. Allah berikan keterbatasan panca inderanya, tidak bisa melihat. Tapi Allah berikan kemampuan untuk mempelajari ayat suci Al-Quran. Malu kita sebagai orang yang diberi mata oleh Allah, mampu melihat, tapi tidak pernah melihat ayat suci Al-Quran. Allah berikan kita kemampuan normal, kita punya penglihatan, bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran. Kang Solah, mana pernah membayangkan bagaimana bentuk wajah beliau. Tidak pernah mengilustrasikan. Jangankan melihat, membayangkan saja bagaimana bentuk wajah saya. Beliau tidak pernah. Kang Solah kan ya? Tidak pernah membayangkan bagaimana bentuk wajah saya, hidung saya mancung atau apa dan sebagainya. Tidak pernah. Jangankan melihat pemandangan kota Jakarta, pemandangan Bogor, puncak gunung, indahnya sungai, tidak pernah. Lalu kenapa kita yang Allah takdirkan punya penglihatan normal, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini semestinya kita jadikan bulan yang lebih intens mempelajari Al-Quran. Kalau tidak bisa mempelajarinya secara paripurna, setidaknya kita membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah, pelajaran buat kita pada hari ini. Ternyata dalam keterbatasan tidak menjadi halangan untuk mencintai Al-Quran. Itu Kang Solah ya? Betul. Nah, saya duduk dulu Kang Solah. Sambil nanti kopinya ya. boleh di... Siap. Sementara Ustadz Asad sudah meneteskan air mata. Masih ngitung-ngitung ini sudah lagi berapa hari. Ini karena terlalu sering berhadapan dengan kasir. Jadi bawahnya ngitung mulu ya Ustadz ya. Kang Solah, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama Kang Solah belajar Quran Braille? Kalau belajar Al-Quran Braille sih sejak dari SD, kita masuk sekolah SLB itu diajarin huruf Braille. Jadi kita di sana itu yang pertama belajar huruf Latin, yang kemudian kita belajar juga huruf Arabnya. Ya. Itu memang sejak
lahir? Ya, sejak lahir saya alhamdulillah Allah tutupi penglihatan saya. Sejak lahir, Masya Allah. Tapi kata ibu saya dulu sampai umur 3 tahun saya masih bisa ngelihat sejarak 3 meter gitu. Cuman setelah 3 tahun itu total, blind total. Pak Budi, ini Pak Budi memfasilitasi Kang Solah ini seperti apa? Karena kan Pak Budi sendiri normal ya. Normal. Untuk membacanya kan saya juga nggak bisa, meraba-raba itu bagaimana tuh Pak Budi? Ya, jadi Ustadz, Ya. Kang Solah ini satu dari bagian 1.000 ratusan santri yang kami urusin. Ada sekitar hampir 500 santri yang tunanetra seperti ini. Alhamdulillah sekarang mereka ada kesempatan untuk diberikan kesempatan yang sama untuk bisa sama-sama belajar Al-Quran. Sementara ini kan kita taunya Al-Quran ya Quran yang ada tulisannya, ada abjadnya. Terus mereka siapa yang memikirkan mereka ini siapa? Yang Padahal ini kan umat memfasilitasi, ya. Rasulullah SAW. Betul. Yang punya kesempatan yang sama Betul. untuk bisa dari lidahnya keluar ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya waktu itulah kami bentuk sedikit rumah kecil. Dari situ kami mencari solusi, kami mencari alamat, Quran fasilitas. Akhirnya tersampailah waktu itu baru sekitar 21 orang. Nah, akhirnya melebar, akhirnya sampai kita punya komunitas sekitar ada 15 rumah-rumah untuk mengurusi teman-teman tunanetra yang belajar Al-Quran. Kalau Kang Solah ini sudah murid yang keberapa Pak Budi? Beliau dari Kuningan, saya nemu beliau ini di Kuningan waktu itu sekitar hampir kurang lebih sekitar ke 220-an lah. Umur berapa Kang Solah waktu itu ketemunya? Umur waktu itu masih SMA kelas 3. Terus? SMA kelas 3. Nah, waktu itu saya dengar kok suaranya bagus dan ternyata Ustadz, beliau ini pernah juara 3 di Kedutaan Saudi Arabia. Masya Allah. Juara 1 tingkat Jawa Barat untuk cabang Murotal. Beliau. Berarti Kang Budi waktu ketemu Kang Solah, Iya. Kang Solah yang sudah pandai ngaji. Pandai ngaji. Cuma oke. waktu itu kan dia bingung. Orang tuanya Ngaji braille. enggak Braille. hafal beliau. Oh, hafal. Iya, enggak Oh, pakai Quran memang lagi. hafiz beliau ya? Iya, Nanti betul. setelah Kang Budi ketemu, Iya, dia baru pakai tuh, diajari. saya suruh ngajar. Kan beliau udah bisa Quran Braille. Berapa juz Ustadz Pak Budi ininya? Kenapa? Berapa juz hafiznya? Selesai semua sudah 30 juz? Iya. Masya Sudah Allah. 30 juz. Waktu Oke. ketemu beliau masih sekitar 20 gitu, terus akhirnya murojaah. Ya alhamdulillah dia ngeluh nih Ustaz ceritanya. Ternyata seorang tunanetra itu nggak seperti apa yang kita bayangkan. Mereka juga punya cita-cita, Ustaz. Mereka juga pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Bagaimana seorang Ustaz Solah, nanti beliau tanya sendiri, kenapa beliau kok pengen hafal Quran? Nah, nanti bisa Ustaz tanyakan sendiri. Ya, sama tanya beliau. langsung. Nah, Kang Solah. nah. Ya, gimana motivasinya tuh? Bisa hafal 30 juz. Apa Ya. motivasinya? Ya. Disampaikan. Ya sebenarnya banyak sih keutamaan seorang hafiz atau hafizah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya mereka itu akan memakaikan sebuah mahkota kelak di hari kiamat kepada kedua orang tua. Iya. Mahkota kehormatan dari seorang anak yang hafal Al-Quran. Iya. Nah, saya ini seorang tunanetra. Tentunya ya mungkin sejak kecil kurang bisa membantu orang tua baik dalam bekerja, orang tua. dalam hal apapun gitu. Iya. Nah, saya pengen membahagiakan kedua orang tua nanti di akhirat dengan saya memakaikan mahkota Masya pada Allah, kedua orang tua saya. subhanallah.